Arini Wulandari bukanlah wanita yang dibangun dari tulang rusuk seorang pria. Ia adalah arsitek bagi takdirnya sendiri. Seorang titan di dunia properti dan investasi teknologi yang pergerakannya mampu menggeser peta bisnis nasional. Kekayaannya bukan warisan yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari kecerdasan tajam yang diwarisi dari ayahnya dan ditempa oleh ambisinya sendiri yang tak terbatas. Sejak mengambil alih bisnis properti keluarga yang nyaris bangkrut di usia 25, ia mengubahnya menjadi gurita bisnis yang cabangnya merambah ke berbagai sektor. Rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan, deretan mobil mewah Eropa yang terparkir rapi di garasi luas, dan portofolio saham bernilai triliunan adalah monumen atas kerja keras dan visinya. Arini adalah definisi dari kekuatan, kemandirian, dan kemewahan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Di sisinya berdiri Bramantio, atau Bram, suaminya. Pria itu memiliki pesona yang mampu meluluhkan baja, senyum yang bisa meredakan badai, dan kemampuan bersosialisasi yang luar biasa. Namun di balik citra publiknya yang sempurna, Bram adalah seorang pria dengan kapasitas profesional yang biasa-biasa saja. Ia menjabat sebagai manajer pemasaran di salah satu anak perusahaan milik Arini, sebuah posisi yang lebih merupakan hadiah pernikahan daripada pencapaian karir. Bram menikmati kemewahan yang disediakan Arini dengan sangat baik. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian di pesta-pesta, suami dari sang ratu bisnis, tanpa pernah benar-benar memahami bahwa tahta yang ia duduki adalah milik istrinya, dan ia hanyalah seorang pangeran permaisuri. Jauh di sudut lain kota, ada Kirana. Seorang wanita muda yang memandang hidup sebagai sebuah tangga sosial yang harus dipanjat dengan cepat, menggunakan pesona sebagai pijakan. Baginya, pria adalah kendaraan, dan tujuan akhirnya adalah gerbang kemewahan. Saat matanya tertuju pada Bramantio, ia tidak melihat seorang manajer pemasaran dengan gaji standar. Ia melihat rumah mewah, mobil sport, dan kartu kredit tanpa batas. Ia melihat tiket emas menuju kehidupan yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah dan media sosial. Kirana, dengan segala ambisi dan kenaifannya, telah salah membaca peta harta karun. Ia mengira Bram adalah peti emasnya, padahal Bram hanyalah gembok yang kuncinya dipegang erat oleh Arini. Tanpa mereka sadari, takdir ketiganya akan segera bertabrakan dalam sebuah drama tentang keserakahan, pengkhianatan, dan perhitungan yang sangat dingin. Aku menatap jam digital di atas nakas. Pukul 11 malam lewat 15 menit. Suara mesin mobil Bram yang berat akhirnya terdengar memasuki gerbang depan, memecah keheningan malam yang sejak tadi terasa mencekik. Aku tetap berbaring, membelakangi pintu kamar, berpura-pura sudah tertidur. Ini adalah malam ketiga berturut-turut ia pulang melewati tengah malam. Alasannya selalu sama, rapat dengan klien penting, persiapan peluncuran produk baru, atau sekadar makan malam untuk menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis. Alasan-alasan yang terdengar masuk akal bagi orang awam, tapi bagiku, seorang yang membangun karir dari negosiasi dan rapat tanpa akhir, alasan itu terdengar seperti kaleng kosong yang digulingkan di jalanan aspal. Rapat klien tidak pernah berlangsung sampai selarut ini di hari Selasa, kecuali ada kesepakatan bernilai miliaran yang harus ditandatangani saat itu juga, dan aku tahu betul tidak ada proyek sebesar itu di divisinya saat ini. Pintu kamar terbuka pelan. Aku bisa merasakan kehadirannya yang berusaha tidak menimbulkan suara. Langkah kakinya berjinjit di atas lantai marmer. Sebuah usaha yang sia-sia di kamar seluas ini. Aku mengencangkan genggamanku pada selimut sutra yang membungkus tubuhku. Aku tidak merasakan amarah yang meledak-ledak. Yang kurasakan adalah sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Sebuah kekecewaan yang bermutasi menjadi rasa penasaran yang analitis. Aku sedang mengumpulkan data, menyusun pola, sama seperti ketika aku menganalisis prospek sebuah properti sebelum memutuskan untuk menanamkan modal. Bram masuk ke dalam ruang ganti. Aku bisa mendengar suara gantungan baju yang bergesekan dan desah napas lelahnya. Beberapa menit kemudian, ia keluar dan duduk di tepi tempat tidur. Tangannya menyentuh bahuku dengan lembut. Maaf, sayang. Rapatnya alot sekali. Kamu sudah tidur? Suaranya terdengar serak. Dibuat-buat agar terdengar letih karena pekerjaan. Aku berbalik perlahan, membuka mataku seolah baru terbangun. Baru saja mau terlelap, jawabku datar. Saat itulah aku menciumnya. Aroma yang samar namun tajam,
menempel di kerah kemejanya saat ia sedikit membungkuk. Bukan aroma parfumnya yang biasa, yang kubelikan dari Perancis. Ini aroma vanila dan melati yang manis, aroma feminin yang begitu khas. Ini adalah data pertama yang tidak bisa disangkal. Klien dari mana sampai selarut ini? Tanyaku, menjaga suaraku tetap netral, seolah hanya bertanya karena basa-basi. Oh, dari perusahaan logistik yang baru itu. Mereka alot sekali negosiasinya, minta diskon yang tidak masuk akal. Jawabnya, menghindari tatapanku. Ia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Aku mandi dulu, badanku lengket semua. Aku mengangguk dalam diam. Perusahaan logistik itu, aku tahu manajer pengadaannya adalah Pak Tirtayasa, seorang pria parubaya yang tidak akan pernah memakai parfum beraroma vanila. Kebohongan Bram begitu tipis, begitu transparan hingga terasa menghina kecerdasanku. Selama ini aku memberinya kepercayaan penuh, memberinya ruang untuk tumbuh, berharap ia bisa membangun harga dirinya sendiri tanpa terus-menerus berada di bawah bayang-bayangku. Namun tampaknya, ruang yang kuberikan ia gunakan untuk menggali lubang bagi pernikahan kami. Keesokan harinya, kecurigaanku semakin menguat. Saat sarapan, ponsel Bram yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Aku tidak bisa melihat isinya, hanya nama pengirim, Kirana. Nama yang asing. Refleks Bram lebih cepat dari kilat. Ia menyambar ponsel itu, wajahnya sedikit tegang, lalu tersenyum kaku ke arahku. Spam lagi. Operator ini makin sering mengirim promosi tidak jelas. Kilahnya sambil cepat-cepat memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengaduk teh pagiku. Benarkah? Seharusnya kamu blokir saja nomornya. Aku tahu itu bukan spam. Cara ia menyambar ponselnya adalah cara seorang pencuri yang takut ketahuan. Data kedua, kerahasiaan yang berlebihan. Retakan di dinding kaca pernikahan kami mulai terlihat jelas. Dan aku tahu aku harus mencari tahu seberapa dalam retakan itu. Kesempatan datang beberapa hari kemudian. Hari Sabtu sore, Bram pamit untuk bermain golf dengan teman-temannya. Sebuah kegiatan rutin yang tak pernah kucurigai sebelumnya. Namun sekarang, semua hal terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara besar. Setelah ia pergi, aku masuk ke ruang kerjanya. Aku tidak punya niat untuk membobol komputernya. Tapi sebuah amplop dari bank tergeletak di atas mejanya, sedikit terbuka. Itu adalah laporan tagihan kartu kredit tambahan yang kupercayakan padanya. Tanganku terulur, menarik lembaran kertas di dalamnya. Jantungku tidak berdebar kencang. Aku merasa seperti seorang auditor yang sedang memeriksa pembukuan yang janggal. Mataku menelusuri daftar transaksi satu persatu. Restoran Italia di Plaza Senayan, untuk 2 orang, pada hari Selasa malam saat ia mengaku rapat alot dengan klien logistik. Toko perhiasan mewah di Pondok Indah Mall. Sebuah transaksi untuk kalung berlian seharga 80 juta rupiah pada minggu lalu. Aku tidak pernah menerima kalung itu. Kemudian serangkaian transaksi lain di kafe, bioskop, dan butik-butik yang tidak pernah kami kunjungi bersama. Di sana, di atas kertas putih dengan deretan angka dan nama-nama tempat, kebenarannya terpampang nyata dan dingin. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti. Ini adalah pengkhianatan yang terdokumentasi dengan rapi. Setiap angka di tagihan itu terasa seperti tamparan. Bukan karena nilai uangnya. 80 juta bagiku tidaklah seberapa. Tapi karena pengkhianatan kepercayaan yang ada di baliknya. Ia menggunakan uangku, fasilitas yang kuberikan atas dasar cinta dan kepercayaan sebagai seorang istri, untuk membiayai perselingkuhannya. Aku meletakkan kembali laporan tagihan itu ke tempatnya semula, serapi mungkin. Aku berjalan ke jendela besar di ruang kerjanya, menatap taman hijau yang terawat sempurna di halaman belakang. Taman ini, rumah ini, semua kemewahan ini, adalah hasil kerja kerasku. Aku yang membangun surga ini. Dan suamiku, pria yang kuangkat derajatnya, telah membawa seekor ular masuk ke dalam surga milikku. Kemarahan yang tadinya dingin mulai menghangat, berubah menjadi bara. Tapi bukan bara yang membakar secara membabi buta. Ini adalah bara yang menempa baja. Baja ketetapan hati. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan histeris.
Itu terlalu mudah ditebak. Itu akan memberikan kepuasan bagi mereka. Aku akan melakukan apa yang paling aku kuasai. Aku akan menyusun strategi. Aku akan melakukan perhitungan. Dan aku akan memastikan, saat aku membongkar semuanya, kerugian total akan berada di pihak mereka. Permainan ini baru saja dimulai, dan mereka tidak sadar. Mereka sedang bermain di kandang singa betina yang telah mereka bangunkan dari tidurnya. Rasa penasaran untuk melihat wajah di balik nama, Kirana, menjadi obsesi dinginku selama beberapa hari. Aku tidak perlu menjadi detektif swasta. Aku memiliki sumber daya dan jejak digital yang ditinggalkan Bram dengan cerobohnya. Nama toko perhiasan dari laporan kartu kredit adalah titik awalku. Aku bisa saja menelepon manajer toko yang kukenal dan meminta rekaman kamera keamanan. Tapi itu akan meninggalkan jejak. Aku memilih jalan yang lebih sunyi dan lebih pribadi. Aku hanya perlu menunggu. Orang yang baru saja mendapatkan perhiasan mahal biasanya tidak akan sanggup menahan diri untuk tidak memamerkannya. Media sosial adalah panggung bagi orang-orang seperti itu. Kesempatan emas datang pada hari Minggu malam. Bram sedang mandi, dan laptopnya yang biasa ia bawa bekerja tergeletak di sofa ruang keluarga, masih menyala. Aku sedang membaca buku di seberang ruangan ketika sebuah notifikasi pesan dari aplikasi media sosial berwarna biru muncul di sudut kanan bawah layar. Nama pengirimnya terpampang jelas. Kirana sayang. Diikuti dengan pesan singkat. Sayang, kalungnya aku pakai tadi ke acara arisan. Semua temanku iri. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Ini dia. Dengan tenang, aku meletakkan bukuku, berjalan mendekati laptop seolah hendak mengambil sesuatu. Tanganku bergerak cepat, mengklik notifikasi itu. Profil Kirana langsung terbuka di hadapanku. Wajahnya terpampang di foto profil. Cantik, dengan riasan tebal dan senyum yang dilatih dengan baik. Namun matanya, ada kilat keserakahan yang tidak bisa ditutupi oleh lensa kontak berwarna coklat terangnya. Aku mulai menggulir lini masanya. Itu bukan sebuah galeri kehidupan pribadi, melainkan sebuah katalog kemewahan. Foto-foto makanan di restoran mahal yang lokasinya sama persis dengan yang tertera di tagihan kartu kredit Bram. Foto dirinya memegang gelas anggur dengan latar belakang pemandangan kota dari sebuah bar di puncak gedung pencakar langit. Lalu aku melihatnya. Sebuah foto selfie yang diambil dari jarak dekat, menyorot lehernya. Di sana, melingkar dengan angkuh, kalung berlian seharga 80 juta rupiah. Caption fotonya, dihadiahi karena menjadi gadis yang baik. Katanya ini baru permulaan. Aku tertawa kecil. Tawa tanpa suara yang terasa getir. Gadis baik? Ironis sekali. Aku terus menggulir ke bawah. Semakin jauh ke masa lalunya. Polanya terlihat begitu jelas. Sebelum Bram, ada foto-fotonya bersama pria lain yang tampak lebih tua, selalu di tempat-tempat mewah. Lalu foto-foto itu hilang, digantikan dengan caption-caption galau selama beberapa minggu, sebelum akhirnya foto-foto bersama Bram mulai muncul. Wanita ini bukan pemain baru. Ia seorang pemburu profesional yang berpindah dari satu mangsa ke mangsa lainnya. Rasa sakit di hatiku karena pengkhianatan Bram mulai bercampur dengan perasaan lain. Rasa jijik. Jijik pada wanita ini. Dan jijik pada suamiku yang begitu mudahnya jatuh ke dalam perangkap yang begitu standar dan transparan. Lalu, mataku terpaku pada sebuah foto yang diunggah 3 hari yang lalu. Foto itu membuat darahku serasa berhenti mengalir sejenak, sebelum kembali bergejolak dengan kekuatan penuh. Itu adalah foto Kirana yang sedang berpose genit di depan sebuah mobil. Bukan sembarang mobil. Itu adalah McLaren 720S milikku. Mobil super berwarna oranye terang yang kubeli dengan bonus pertamaku saat perusahaanku berhasil menembus pasar internasional. Itu adalah trofi pribadiku, simbol dari kerja kerasku. Bram memang sesekali memakainya. Tapi ia tahu betul mobil itu adalah milikku, terdaftar atas namaku. Kirana bersandar di kap mesin. Satu tangannya membelai logo McLaren, senyumnya penuh kemenangan. Dan caption di bawah foto itu adalah paku terakhir di peti mati kesabaranku. Mulai membiasakan diri dengan mobil baruku. Sebentar lagi resmi jadi milikku. Upgrade kehidupan masa depan cerah. Saat itu juga, semua kepingan teka-teki menyatu. Wanita ini tidak hanya menginginkan suamiku.
Ia tidak hanya menginginkan perhiasan dan makan malam mewah. Ia mengincar semuanya. Rumah ini, mobil ini, gaya hidup ini. Ia, dengan otaknya yang dangkal, benar-benar percaya bahwa semua kemegahan ini adalah milik Bramantio, seorang manajer pemasaran yang ia pikir adalah seorang pangeran kaya raya. Ia tidak tahu bahwa ia hanya mengencani seorang pesuruh yang dipercaya memegang kunci istana untuk sementara waktu. Sebuah seringai dingin terukir di bibirku. Rasa sakit hati telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, sebuah tujuan. Aku merasa seperti seorang CEO yang baru saja menemukan ada manajer junior yang mencoba melakukan pengambil alihan perusahaan secara diam-diam dengan bantuan orang luar yang bodoh. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini adalah tantangan. Sebuah penghinaan terhadap kecerdasanku, kerajaanku, dan semua yang telah kubangun. Aku menutup laptop dengan pelan, tanpa suara. Aku berjalan kembali ke tempat dudukku dan mengambil bukuku. Tapi pikiranku sudah tidak lagi di sana. Pikiranku sudah berada di ruang rapat, di meja negosiasi, di medan perang. Mereka menginginkan sebuah permainan? Baiklah, aku akan memberikannya. Tapi aku yang akan menetapkan aturannya. Rencanaku mulai terbentuk di kepala, bukan sebagai skema balas dendam yang emosional, melainkan sebagai strategi bisnis yang dingin dan diperhitungkan. Langkah pertama, pengumpulan bukti. Aku akan menyalin semua data dari laptop Bram, semua percakapan, dan mengumpulkan semua bukti transaksi. Aku akan melakukannya dengan presisi seorang akuntan forensik. Langkah kedua, pengacara. Aku tidak akan menyewa pengacara perceraian biasa yang mengurusi pertengkaran emosional. Aku akan menelepon Prasetyo, pengacara korporat utamaku. Pria yang membantuku mengakuisisi 3 perusahaan tahun lalu. Aku akan membingkai kasus ini bukan sebagai perceraian, tapi sebagai pembagian aset dan perlindungan kekayaan dari upaya penipuan. Prasetyo akan menyukainya. Ia hidup untuk pertempuran seperti ini. Langkah ketiga, dan ini yang terpenting, sandiwara. Aku akan memainkan peranku dengan sempurna. Aku akan menjadi istri yang patah hati, lemah, dan bingung. Aku akan membiarkan mereka, Bram dan Kirana, merasa di atas angin. Aku akan membiarkan kesombongan dan keserakahan mereka tumbuh tanpa kendali. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan sayap hayalan mereka, semakin keras mereka akan jatuh menghantam tanah kenyataan yang akan kusajikan nanti. Aku melirik ke arah pintu kamar mandi tempat Bram berada. Pria itu akan keluar dengan perasaan puas setelah bertukar pesan mesra dengan selingkuhannya. Ia tidak tahu bahwa istrinya, wanita yang selama ini ia anggap sebagai sumber kemapanan yang pasif, baru saja mendeklarasikan perang tanpa suara. Ia tidak tahu bahwa nasibnya, dan nasib wanita simpanannya, sudah kuletakkan di atas papan catur. Dan aku, adalah sang ratu yang bisa bergerak ke segala arah, siap untuk melakukan skakmat pada saat yang paling tidak mereka duga. Ya, silakan ambil suamiku, Kirana. Kamu akan segera belajar pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah mencoba merampok sebuah bank ketika kamu salah mengira brankas utamanya. Kamu hanya akan berakhir dengan tangan hampa, dipermalukan di depan semua orang. Dan aku akan menjadi penonton di barisan terdepan, menikmati setiap detiknya. Aku membiarkan keheningan yang tegang menggantung di udara selama sisa hari Sabtu. Aku sengaja menciptakan jarak, bergerak di dalam rumah kami yang luas seperti hantu, hanya berbicara jika diperlukan dengan jawaban satu kata. Bram, yang tampaknya tidak menyadari badai yang sedang kutahan di dalam diriku, bersikap seperti biasa. Ia menceritakan dengan antusias tentang permainan golfnya, tentang pukulan bagus yang berhasil ia lakukan, tentang lelucon yang dilontarkan teman-temannya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak pernah mencapai mataku. Di dalam kepalaku, aku sedang memutar ulang foto Kirana yang bersandar di mobilku, dan setiap tawa Bram terdengar seperti gema kebohongan. Panggung untuk konfrontasi kuatur pada hari Minggu pagi. Waktu yang biasanya kami habiskan untuk bersantai bersama, membaca koran di teras belakang sambil menikmati kopi. Ironi adalah bumbu yang sempurna untuk memulai sebuah drama. Aku menunggunya selesai dengan ritual paginya. Ketika ia duduk di seberangku di meja makan, tampak segar dan rileks, aku tahu waktunya telah tiba. Aku tidak langsung menyerang.
Aku memulai dengan tenang, meletakkan cangkir tehku dengan gerakan yang terukur. Bram, panggilku. Suaraku sengaja kubuat sedikit bergetar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ia mengangkat alis, sedikit terkejut dengan nada seriusku. Tentu, sayang. Ada apa? Aku bangkit, berjalan ke ruang kerja sebentar, dan kembali dengan amplop laporan kartu kredit di tanganku. Aku tidak membantingnya ke meja. Aku meletakkannya dengan pelan di depannya, di samping piring rotinya. Tolong jelaskan ini padaku, kataku lirih, menunjuk ke transaksi di toko perhiasan. Wajah Bram langsung berubah. Ketenangan yang tadi terpancar lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan yang berusaha keras ia sembunyikan. Ia melirik lembaran kertas itu, lalu menatapku dengan mata yang sedikit melebar. Ini hanya hadiah untuk klien, untuk menjaga hubungan baik. Kamu tahu sendiri kan bagaimana dunia pemasaran. Kebohongan yang sudah basi. Aku menggelengkan kepala pelan, membiarkan sebulir air mata yang sudah kusiapkan di pelupuk mataku jatuh. Aktingku harus sempurna. Klien yang bernama Kirana? Tanyaku. Suaraku kini terdengar parau. Klien yang kamu belikan kalung berlian dan kamu ajak makan malam romantis di hari kamu bilang sedang rapat alot. Wajahnya pucat pasi. Ia tertangkap basah, dan ia tahu itu. Tahap pertama, penyangkalan, telah gagal total. Kini ia beralih ke taktik kedua yang sudah kuduga, menyalahkan korban. Arini, dengarkan aku dulu. Ia memulai. Nadanya berubah dari defensif menjadi frustrasi. Coba kamu lihat diri kamu sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar bicara? Kapan terakhir kali kamu punya waktu untukku? Kamu selalu sibuk. Rapat, perjalanan bisnis, laporan, perusahaanmu. Aku merasa seperti tinggal dengan rekan kerja, bukan istri. Aku kesepian. Arini. Aku mendengarkan setiap kata-katanya, dan di dalam diriku, bara api itu semakin panas. Kesepian? Pria ini hidup dalam kemewahan yang kubangun dari keringat dan air mataku, menikmati semua fasilitas terbaik, dan ia berani menggunakan kata kesepian sebagai tameng untuk perselingkuhannya. Aku ingin sekali tertawa di depan wajahnya, memberitahunya bahwa kesibukanku adalah apa yang membayar tagihan kartu kredit yang ia gunakan untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Tapi aku menahannya. Aku membiarkan bahuku merosot, wajahku menunduk, memainkan peran sebagai istri yang bersalah dan hancur. Jadi ini semua salahku. Bisikku, membiarkan suaraku pecah. Melihat reaksiku yang tampak lemah, Bram merasa mendapatkan angin. Ia melihat ini sebagai kesempatannya untuk mengambil alih kendali. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir dengan gaya seorang pria yang sedang mengambil keputusan sulit. Bukan begitu maksudku, tapi ya mungkin kita sudah tidak sejalan lagi, katanya, kini dengan nada yang lebih percaya diri. Aku sudah tidak bahagia, Arini, dan aku menemukan kebahagiaan itu dengan orang lain. Dengan Kirana. Dia memahamiku. Dia memberiku perhatian yang tidak pernah kudapatkan darimu. Lalu apa maumu? Tanyaku, mengangkat wajahku yang basah oleh air mata buaya. Ia berhenti mondar-mandir dan menatapku lekat. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Momen di mana ia merasa menjadi pemenang. Aku mau kita berpisah. Arini. Aku mau cerai. Aku ingin memulai hidup baru dengan Kirana. Aku diam sejenak, membiarkan keheningan memenuhi ruangan, menambah bobot dramatis pada sandiwaraku. Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin pernah ada, dan tidak menemukan apapun kecuali ego dan kelegaan. Kelegaan karena ia berhasil mengatakannya. Kemudian, aku memberikan respons yang sama sekali tidak ia duga. Aku tidak berteriak. Aku tidak memohon. Aku tidak mengancam. Aku menarik napas panjang yang gemetar, lalu mengangguk pelan. Baiklah, bisikku, terdengar kalah. Kalau memang itu yang akan membuatmu bahagia, Bram, aku setuju. Kita bercerai. Ekspresi wajah Bram adalah pemandangan yang tak ternilai. Kebingungan total melintas di matanya. Ia mengharapkan perlawanan, drama, tangisan yang lebih hebat. Ia tidak siap untuk sebuah penyerahan diri yang begitu cepat.
Keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi kelegaan yang luar biasa, dan sedikit kesombongan. Ia pasti berpikir aku begitu hancur sehingga tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Baguslah kalau kamu mengerti, katanya, berusaha terdengar bijaksana padahal jelas-jelas ia merasa menang. Ini jalan terbaik untuk kita berdua. Aku akan segera menghubungi pengacara untuk mengurus semuanya. Aku hanya mengangguk lagi, terus menunduk agar ia tidak melihat kilat kemenangan di mataku. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, jawabku. Ia berbalik dan meninggalkan ruang makan tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya ringan seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tidak tahu, beban yang sesungguhnya baru saja akan kuletakkan di sana. Setelah aku yakin ia sudah berada di lantai atas, aku mengangkat kepalaku. Air mata di wajahku sudah mengering. Aku mengusapnya dengan punggung tanganku, bukan dengan gerakan seorang wanita yang sedih, tapi dengan gerakan seorang petarung yang mengusap debu sebelum ronde berikutnya. Masker istri yang tersakiti telah kulepaskan. Yang tersisa adalah Arini Wulandari, sang CEO, yang baru saja berhasil menutup negosiasi tahap pertama dengan sempurna. Aku meraih ponselku, bukan untuk menangis pada sahabatku, tapi untuk mengirim pesan singkat ke satu nomor di kontak prioritasku. Prasetyo, aku butuh bertemu besok. Pukul 9 pagi di kantor pusat. Ini bukan tentang perusahaan. Ini tentang aset pribadiku. Batalkan semua jadwalmu. Permainan telah resmi dimulai. Dan bidak pertamaku sudah bergerak maju, tepat sesuai rencana. Senin pagi, aku memasuki lobi gedung Wulandari Tower, markas besar kerajaanku, dengan aura yang berbeda. Kepada dunia luar, kepada karyawanku yang menyapaku di sepanjang jalan, aku memasang wajah muram. Aku sengaja tidak memakai riasan tebal seperti biasanya, membiarkan lingkaran hitam di bawah mataku sedikit terlihat. Pakaianku pun kupilih yang berwarna gelap dan konservatif, jauh dari gayaku yang biasanya tegas dan berwarna cerah. Aku perlu membangun narasi. Kabar tentang keretakan rumah tangga seorang tokoh publik seperti diriku akan menyebar lebih cepat dari api, dan aku ingin versi ceritaku yang pertama kali didengar orang adalah versi yang telah kusutradarai. Versi tentang seorang istri yang patah hati dan dikhianati. Di dalam lift pribadi yang membawaku ke lantai teratas, tempat kantor dan ruang rapat pribadiku berada, ekspresiku berubah. Wajah muram itu luntur, digantikan oleh topeng baja yang dingin dan fokus. Aku bukan lagi korban. Aku adalah komandan di markas perangnya. Tepat pukul 9. Prasetyo masuk ke dalam ruang rapatku. Prasetyo bukan sekadar pengacara. Ia adalah senjata utamaku dalam setiap pertempuran korporat. Pria berusia akhir 40-an dengan rambut perak di pelipisnya dan mata setajam elang. Ia tidak mengenal kata kalah. Ia adalah perpaduan sempurna antara kecerdasan brutal dan etika yang fleksibel. Loyalitasnya hanya pada kemenangan dan tentu saja pada bayaran mahal yang kuberikan padanya. Arini, sapanya. Nadanya seperti biasa, tajam dan efisien. Ia duduk di seberangku di meja mahoni raksasa itu. Pesanmu terdengar mendesak. Masalah aset pribadi? Apa ada yang mencoba menuntutmu? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman tanpa kehangatan. Lebih dari itu, Pras. Aku akan bercerai. Prasetyo mengangkat alisnya. Ini di luar spesialisasinya. Cerai? Arini, aku tidak mengurusi pembagian piring dan lemari. Ada ratusan pengacara perceraian yang lebih baik di kota ini. Aku tidak butuh pengacara perceraian, jawabku, mendorong sebuah map tebal berwarna hitam ke seberang meja. Aku butuh algojoku. Buka map itu. Dengan ekspresi penasaran, ia membuka map itu. Di dalamnya, semua bukti tersusun rapi dengan label yang jelas. Bagian pertama, salinan perjanjian pranikah kami, yang dengan tegas menyatakan bahwa semua aset yang kumiliki sebelum menikah dan semua keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut selama pernikahan adalah milikku sepenuhnya. Bagian kedua, laporan keuangan pribadiku dan perusahaan selama 5 tahun terakhir, menunjukkan sumber dari setiap rupiah yang kami nikmati. Bagian ketiga, salinan tagihan kartu kredit Bram, dengan stabilo berwarna kuning di setiap transaksi mencurigakan. Bagian keempat, cetakan profil media sosial Kirana, termasuk foto kalung berlian dan posenya di depan mobil McLarenku,
lengkap dengan caption serakahnya. Prasetyo membaca setiap lembar dengan saksama. Wajahnya yang semula datar perlahan-lahan berubah. Sudut bibirnya mulai tertarik ke atas, membentuk seringai yang dingin dan buas. Itu adalah ekspresi yang kulihat saat ia menemukan celah untuk menghancurkan lawan dalam sebuah akuisisi yang sengit. Jadi, katanya setelah selesai membaca, matanya berbinar penuh antisipasi. Suamimu, yang hidup sepenuhnya dari fasilitasmu, berselingkuh dengan seorang wanita yang mengira dirinya lah sumber uangnya. Dan sekarang mereka ingin menuntutmu untuk mendapatkan harta yang mereka pikir adalah milik suamimu. Begitu. Tepat. Jawabku. Bram sudah meminta cerai. Dia merasa berada di atas angin karena aku. Setuju, dengan begitu mudah. Aku memainkan peran sebagai istri yang hancur. Prasetyo tertawa kecil. Suara tawanya serak dan penuh makna. Cantik sekali. Sebuah jebakan madu yang dibalik. Mereka pikir mereka pemburu. Padahal mereka adalah mangsa yang sedang digiring ke dalam kandang. Apa yang kamu inginkan dariku, Arini? Aku ingin kamu yang menangani ini dari sisi hukum, kataku, mencondongkan tubuhku ke depan. Aku mau kamu yang berkorespondensi dengan pengacara mereka nanti. Aku ingin kamu melindungi setiap asetku hingga sen terakhir. Dan yang terpenting, aku ingin penghinaan total di ruang sidang. Aku tidak mau sekadar menang, Pras. Aku mau mereka dihancurkan dengan fakta, dengan angka, dengan kenyataan yang telak di depan hakim. Aku tidak mau ada mediasi atau negosiasi di belakang layar. Lanjutku. Biarkan mereka mengajukan tuntutan setinggi langit. Biarkan mereka bermimpi tentang rumah, mobil, dan tunjangan miliaran. Jangan sanggah apapun. Cukup catat. Dan kita balas semuanya di hari haji. Prasetyo mengangguk-angguk. Matanya tidak lepas dari dokumen di hadapannya. Strategi bumi hangus. Aku suka itu. Pengacara mereka pasti akan menasihati Bram untuk menuntut setengah dari harta Gonogini. Mereka akan berasumsi bahwa semua yang didapat selama pernikahan adalah milik bersama. Mereka akan buta terhadap kekuatan perjanjian pranikah kita dan bukti kepemilikan asetmu yang tak terbantahkan. Itulah yang aku mau, tegasku. Aku mau keserakahan mereka menjadi senjata yang akan menghancurkan mereka sendiri. Biarkan mereka membangun istana pasir setinggi mungkin, agar aku bisa menikmati pemandangan saat ombak kenyataan datang dan menyapunya hingga tak bersisa. Anggap saja sudah beres, kata Prasetyo, menutup map itu. Mulai sekarang, kamu jangan berkomunikasi langsung dengan Bram tentang masalah ini. Jika dia bertanya, katakan saja, pengacaraku sedang mengurusnya. Teruslah bermain sebagai korban. Semakin lemah kamu terlihat, semakin besar kepercayaan diri mereka, dan semakin ceroboh langkah mereka. Pertemuan kami berakhir 1 jam kemudian. Aku merasa beban di pundakku terangkat, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena mesin perangku telah dinyalakan dan diarahkan ke target yang tepat. Saat aku berjalan keluar dari ruang rapat, sekretarisku menatapku dengan cemas. Ibu baik-baik saja? Wajah ibu pucat sekali. Katanya, aku memberinya senyum lemah. Hanya sedikit tidak enak badan. Rina, mungkin aku akan pulang lebih awal hari ini. Aku sengaja berjalan melewati area kerja utama, membiarkan beberapa manajer melihat kondisiku yang menyedihkan. Biarkan kabar menyebar. Biarkan Bram mendengar dari orang lain bahwa aku hancur lebur. Sementara di dalam mobil dalam perjalanan pulang, aku membuka laptopku, bukan untuk memeriksa laporan perusahaan, tapi untuk melihat-lihat brosur mobil mewah terbaru. Mungkin sebuah Bentley Continental Gigaton, warna biru tua. Sebagai hadiah perayaan di akhir drama ini nanti. Sebuah trofi baru untuk menandai kemenanganku. Air mata buaya sudah kuteteskan. Kini saatnya merencanakan pesta kemenangan yang paling megah. 2 minggu berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Aku dan Bram hidup di bawah atap yang sama tetapi di dunia yang berbeda. Kami hanya berpapasan di lorong atau di meja makan, bertukar sapa singkat yang kaku dan tanpa emosi. Aku terus memainkan peranku dengan sempurna. Wajahku selalu tampak murung, nafsu makanku kubuat seolah menurun, dan aku menghabiskan lebih banyak waktu mengurung diri di perpustakaan pribadi, berpura-pura membaca padahal pikiranku sibuk menyusun strategi.
Bram, di sisi lain, tampak semakin percaya diri. Ia pasti menganggap diamku sebagai tanda keputusasaan dan kehancuran. Sebuah validasi bahwa keputusannya untuk meninggalkanku adalah benar. Aku membiarkannya menikmati ilusi kemenangan itu. Semakin tinggi ia terbang, semakin memuaskan jatuhnya nanti. Kabar yang kutunggu-tunggu akhirnya datang pada suatu Selasa sore. Ponselku bergetar, menampilkan nama Prasetyo di layar. Aku sedang berada di taman belakang, mengamati tukang kebun memangkas mawar-mawarku. Aku memberi isyarat padanya untuk berhenti sejenak, lalu menjawab panggilan itu. "Selamat sore, Arini," sapa Prasetyo. Suaranya terdengar geli, seolah sedang menahan tawa. "Aku baru saja menerima surat cinta dari pengacara Tuan Bramantio. Aku pikir kamu perlu mendengar isinya. Ini lebih baik dari komedi." Aku tersenyum. "Aku siap mendengarkan. Pras, hibur aku." "Baiklah. Bersiaplah," katanya. Pertama, mereka menuntut kepemilikan penuh atas rumah utama di Pondok Indah, dengan alasan itu adalah kediaman bersama yang menjadi haknya setelah perceraian. Aku mendengus pelan. "Rumah yang kubeli lunas 2 tahun sebelum aku bahkan bertemu Bram." "Lanjutkan." "Kedua," lanjut Prasetyo, "mereka menuntut 2 unit mobil. 1 unit McLaren 720S dan 1 unit Mercedes S-Class seri terbaru. Alasannya, mobil-mobil tersebut adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh Tuan Bramantio untuk menunjang status dan pekerjaannya." Kali ini aku tidak bisa menahan tawa kecil. Tentu saja mobil itu yang diminta. Permintaan yang begitu spesifik ini jelas berbau parfum vanila dan melati milik Kirana. Aku bisa membayangkan wanita itu berbisik di telinga Bram, mendiktekan daftar belanjaannya. "Ada lagi?" tanyaku. Rasa geli mengalahkan segalanya. "Tentu saja. Ini bagian favoritku," kata Prasetyo. "Mereka menuntut tunjangan perceraian, gabungan dari nafkah iddah dan mut'ah, sebesar 10 miliar rupiah tunai." Aku terdiam sejenak, bukan karena terkejut oleh jumlahnya, tapi oleh tingkat ketidakmasukakalan yang luar biasa. 10 miliar. Angka yang fantastis, yang mungkin mereka pikir adalah uang receh bagiku. Mereka menuntut bayaran untuk sebuah pengkhianatan. Alasan mereka untuk angka itu apa? Tanyaku, benar-benar penasaran dengan logika di baliknya. Menurut surat mereka, sebagai kompensasi atas tekanan mental yang dialami Tuan Bramantio karena ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh kesibukan istri, dan juga sebagai modal untuk memulai hidup baru yang layak, Prasetyo membacakan kutipan itu dengan nada mengejek. "Luar biasa. Jadi sekarang aku harus membayar ganti rugi karena aku bekerja terlalu keras untuk menyediakan gaya hidup yang ia gunakan untuk berselingkuh." Logika mereka begitu bengkok hingga hampir mengagumkan. "Dan puncaknya," kata Prasetyo, "mereka menuntut 50% saham dari PT Wulandari Propertindo, anak perusahaan tempat suamimu bekerja. Mereka mengklaim bahwa kinerja dan dedikasi Tuan Bramantio telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan sehingga ia berhak atas sebagian kepemilikan. Inilah tuntutan yang paling menghina. Perusahaan itu adalah bagian dari kerajaan bisnisku. Bram hanyalah seorang manajer di sana, yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobil termurahku jika bukan karena fasilitas dariku. Mengklaim setengah saham adalah sebuah deklarasi perang terhadap kecerdasanku sebagai pebisnis. Bagaimana responsmu, Pras? Tanyaku. Suaraku kembali dingin dan tajam. Sesuai instruksimu. Aku sudah membalas surat mereka dengan sangat formal. Aku menulis. Surat tuntutan dari pihak Anda telah kami terima. Semua poin yang diajukan akan menjadi bahan pertimbangan dan akan kami tanggapi secara resmi dalam proses persidangan di pengadilan. Tidak ada penolakan. Tidak ada negosiasi. Aku membiarkan mereka menggantung dalam angan-angan mereka. Sempurna, kataku. Biarkan mereka merayakan kemenangan prematur mereka. Biarkan mereka mulai merencanakan akan diapakan uang 10 miliar itu. Biarkan Kirana mulai memilih warna cat untuk kamar tidur utama di rumahku. Aku menutup telepon setelah beberapa menit membahas langkah selanjutnya. Aku menatap mawar-mawar di hadapanku. Dulu, aku dan Bram sering menghabiskan waktu di sini.
Ia pernah berkata bahwa aku seperti mawar ini, cantik dan kuat, tapi berduri. Dulu aku menganggapnya pujian. Sekarang aku sadar, ia hanya melihat keindahannya tanpa pernah berani atau mampu memahami duri yang melindunginya. Duri itulah yang akan ia rasakan sekarang. Aku membayangkan wajah Bram dan Kirana saat pengacara mereka membacakan balasan dari Prasetyo. Mereka pasti merasa di atas angin. Mereka pasti berpikir aku dan pengacaraku sedang panik, mencari cara untuk memenuhi tuntutan gila mereka. Mereka tidak tahu bahwa kami tidak sedang panik. Kami sedang menyiapkan panggung untuk sebuah pertunjukan. Sebuah pertunjukan tentang keserakahan yang bertemu dengan kenyataan. Malam itu, Bram pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum seorang pria yang merasa telah memenangkan lotre. Ia bahkan menyapaku dengan lebih ramah dari biasanya. "Bagaimana harimu?" tanyanya saat kami berpapasan di ruang tengah. "Baik," jawabku singkat. "Baguslah," katanya. Lalu berlalu begitu saja. Aku tahu arti senyum itu. Ia sudah menerima kabar dari pengacaranya bahwa pihakku tidak menolak tuntutan mereka. Ia pikir aku sudah menyerah. Ia pikir aku akan membayar berapapun untuk mengakhiri ini semua dengan tenang. Oh, betapa salahnya dia. Aku memang akan mengakhiri ini, tapi tidak dengan tenang. Aku akan mengakhirinya dengan sebuah ledakan yang akan mengguncang dunia kecilnya hingga ke fondasinya. Tuntutan mereka bukan lagi sebuah surat hukum bagiku. Itu adalah undangan resmi untuk mempermalukan mereka, dan aku dengan senang hati menerimanya. Setelah menerima daftar tuntutan mereka, aku tahu aku tidak bisa lagi berdiam diri dan hanya menunggu hari persidangan. Kata-kata harus didukung oleh tindakan. Jika aku akan membuktikan bahwa semua kemewahan ini adalah milikku, maka aku harus mulai menunjukkannya. Sudah waktunya untuk menarik kembali fasilitas yang selama ini kupercayakan padanya. Sudah waktunya untuk mengosongkan panggung dari properti-properti milikku yang selama ini mereka gunakan dalam sandiwara mereka. Langkah pertamaku adalah yang paling sunyi namun paling efektif. Memotong aliran dana. Rabu pagi, dari kantor pribadiku, aku menelepon manajer hubunganku di Bank Prioritas. "Selamat pagi, Pak David. Ini Arini Wulandari." Sapaku dengan nada bisnis yang biasa kugunakan. "Pagi, Bu Arini. Ada yang bisa saya bantu?" Jawabnya ramah. "Ya. Saya minta semua kartu kredit tambahan yang diterbitkan di bawah akun utama saya diblokir efektif saat ini juga. Tanpa kecuali." Perintahku. Suaraku tenang dan tidak memberikan ruang untuk pertanyaan. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. "Baik, Bu. Atas nama Tuan Bramantio." "Benar. Benar. Dan juga, tolong pindahkan 95% saldo dari rekening rumah tangga bersama ke rekening pribadiku yang terpisah. Sisakan saldo secukupnya untuk pembayaran tagihan otomatis bulan ini. Setelah itu, ubah status rekening itu menjadi rekening pribadi atasku saja." "Baik, Bu Arini. Semua akan kami proses segera." "Perintah kami terima," jawab Pak David, profesional seperti biasa. Ia sudah cukup lama bekerja denganku untuk tahu bahwa jika aku memberi perintah seperti ini, alasannya pasti kuat dan tidak perlu dipertanyakan. Satu panggilan telepon, 5 menit. Dan dengan itu, napas finansial Bram telah kuputuskan. Aku membayangkan momen canggung ketika ia mencoba mentraktir Kirana makan malam di restoran mahal dan mendapati kartunya ditolak. Sebuah kepuasan kecil yang jahat menjalari diriku. Langkah kedua adalah mengambil kembali properti fisikku yang paling ikonik. Properti yang menjadi pusat fantasi Kirana. Siang itu juga, aku memanggil kepala tim keamanan dan logistikku, seorang mantan perwira militer bernama Pak Hardy. "Pak Hardy," kataku ketika ia berdiri tegap di depan mejaku. "Saya ada tugas untuk Anda. Saya mau mobil McLaren dan Mercedes S-Class yang ada di garasi rumah saya dipindahkan ke garasi VVIP di basement gedung ini. Lakukan hari ini, saat rumah sedang sepi." "Siap, laksanakan, Bu," jawabnya tanpa bertanya. "Perlu alasan untuk staf di rumah." Aku berpikir sejenak. Katakan saja kedua mobil itu akan masuk bengkel resmi untuk servis besar dan pembaruan sistem. Mungkin akan memakan waktu beberapa minggu. Pastikan kuncinya juga Anda amankan. "Mengerti, Bu." Sore itu, saat aku sedang dalam rapat,
Pak Hardi mengirim pesan singkat. Tugas selesai. Aset sudah diamankan di basement. Aku tersenyum. Dua properti utama dalam drama mereka telah kutarik dari panggung. Kepanikan Bram tidak butuh waktu lama untuk meledak. Malam itu, sekitar pukul 8, ponselku berdering tanpa henti. Nama Bram tertera di layar. Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum menjawab dengan nada datar. Halo. Arini. Apa-apaan ini? Teriaknya dari seberang. Suaranya penuh amarah dan kepanikan. Aku bisa mendengar suara klakson mobil di latar belakang. Ia pasti sedang di jalan. Kenapa semua kartu kreditku tidak bisa dipakai? Aku baru saja dipermalukan di restoran. Dan di mana mobil-mobil? Garasi kosong. Aku menjauhkan ponsel dari telingaku sejenak untuk melindungi pendengaranku dari teriakannya. Lalu aku menjawab dengan suara yang paling tenang dan paling dingin yang bisa kukerahkan. Suara yang biasa kugunakan untuk mengintimidasi direksi perusahaan lawan. Bram, kataku, memotong kepanikannya. Seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh pengacaramu, kita sedang dalam proses perceraian. Sesuai dengan nasihat hukum dari pengacaraku, semua aset yang berpotensi menjadi objek sengketa harus dibekukan dan diamankan untuk keperluan penilaian di pengadilan. Ini adalah prosedur standar. Prosedur standar apa? Kamu memblokir semuanya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Raungnya. Itu tidak benar. Rekening gajimu dari perusahaan masih berfungsi dengan baik, bukan? Tanyaku dengan manis yang beracun. Gunakan saja itu. Bukankah kamu ingin mandiri dan memulai hidup baru? Anggap saja ini sebagai awalannya. Terdengar hening sejenak. Ia pasti sadar betapa kecil gajinya jika dibandingkan dengan gaya hidup yang biasa ia jalani. Dan soal mobil, lanjutku sebelum ia bisa protes lagi. Aset-aset bernilai tinggi itu juga harus diamankan. Jangan khawatir, nilainya akan diperhitungkan di pengadilan nanti. Aku butuh mobil. Arini, aku tidak bisa kemana-mana. Kalau begitu, silakan gunakan fasilitas taksi online. Atau mungkin kamu bisa mulai mencicil mobilmu sendiri. Aku yakin Kirana tidak akan keberatan jika kekasihnya yang hebat mulai hidup sedikit lebih sederhana untuk sementara waktu. Kataku, setiap kata adalah tusukan jarum yang tajam. Jangan bawa-bawa Kirana. Aku tidak membawanya. Bram, kamu yang melakukannya. Dan untuk selanjutnya, seperti yang sudah pernah kusampaikan, semua komunikasi mengenai masalah ini, termasuk keluhanmu soal mobil dan kartu kredit, silakan sampaikan melalui jalur resmi. Dari pengacaramu ke pengacaraku. Aku tidak akan membahas ini lagi denganmu secara pribadi. Selamat malam. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena luapan adrenalin. Rasanya luar biasa. Mengambil kembali kendali, satu persatu. Malam itu aku sengaja pulang larut. Ketika aku tiba, rumah terasa lebih lengang. Aku berjalan ke garasi yang biasanya terisi penuh. Kini hanya ada mobil SUV milikku yang biasa kugunakan untuk kegiatan sosial dan mobil sedan lama yang hampir tidak pernah dipakai. Dua ruang parkir utama yang kosong terlihat seperti lubang menganga. Simbol dari kekosongan yang akan segera Bram rasakan. Panggungnya telah kubersihkan. Lampu sorot sudah kusiapkan. Kini aku hanya perlu menunggu para aktor utama naik ke atasnya. Bingung karena semua properti mereka telah hilang, tidak menyadari bahwa mereka sendirilah yang akan menjadi tontonan utama. Minggu-minggu terakhir sebelum jadwal sidang pertama terasa seperti ketenangan yang ganjil sebelum badai besar. Atmosfer di dalam rumah kami begitu dingin hingga rasanya dinding-dinding pun ikut membeku. Bram menjadi pribadi yang murung dan mudah tersinggung. Ia pasti kebingungan dengan strategi diamku dan manuver pemotongan fasilitas yang kulakukan. Ia mencoba beberapa kali untuk memulai pertengkaran, mungkin berharap bisa memancing reaksi emosional dariku, tapi aku selalu menanggapinya dengan keheningan atau jawaban singkat yang diarahkan ke pengacara. Kegagalannya untuk memprovokasiku membuatnya semakin frustrasi. Aku sering melihatnya berbicara di telepon dengan nada berapi-api, kemungkinan besar dengan Kirana atau pengacaranya. Merencanakan strategi yang mereka pikir akan membuatku bertekuk lutut. Aku membiarkan mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam arogansi mereka sendiri. Bagiku,
Hari-hari ini adalah tentang persiapan mental dan fisik. Aku tidak merasa cemas. Aku merasa fokus. Seperti seorang atlet elit yang sedang melakukan visualisasi sebelum pertandingan final. Setiap pagi aku bangun, bermeditasi, lalu menghabiskan 1 jam di pusat kebugaran pribadiku. Aku perlu tubuh dan pikiran yang sama tajamnya. Aku juga melakukan panggilan konferensi harian dengan Prasetyo, bukan untuk membahas strategi baru, tapi untuk memantapkan yang sudah ada. Kami melalui setiap dokumen, setiap kemungkinan pertanyaan dari hakim, dan setiap skenario yang mungkin terjadi. Prasetyo, dengan ketenangannya yang mematikan, meyakinkanku bahwa kasus kami sekokoh benteng. Suatu sore, saat sedang merapikan beberapa dokumen lama di ruang kerjaku, aku menemukan sebuah album foto dari awal pernikahan kami. Aku membukanya. Di sana ada foto kami berdua di Swiss, berlatar pegunungan Alpen yang tertutup salju. Kami tampak bahagia. Bram memelukku erat. Senyumnya lebar dan tulus. Aku menatap foto itu lama, mencoba merasakan kembali emosi saat itu. Tapi tidak ada apa-apa. Rasa sakit atau nostalgia itu sudah tidak ada lagi. Yang kurasakan hanyalah rasa kecewa yang dingin, seperti seorang investor yang melihat kembali prospektus investasi bodong yang pernah ia percayai. Aku telah berinvestasi pada pria yang salah. Aku salah menilai karakternya. Itu bukan kesalahannya semata. Itu juga kelalaianku. Dan sekarang, waktunya untuk melakukan likuidasi atas investasi yang gagal ini dan menutup kerugian. Aku menutup album itu dengan mantap dan menyimpannya di dalam kotak paling bawah. Pintu menuju masa lalu itu telah resmi kututup dan kugembok. Fokusku kini sepenuhnya tertuju pada masa depan. Sebuah masa depan yang akan dimulai dengan sebuah pernyataan. Dan pernyataan itu akan kubuat bahkan sebelum aku melangkah keluar dari pengadilan. 2 hari sebelum sidang, aku melakukan pembelian terakhir untuk melengkapi properti pertunjukanku. Aku tidak pergi ke ruang pamer. Aku menelepon seorang kolega lama yang sekarang menjadi importir mobil mewah paling terkemuka di Asia Tenggara. Halo, Hario. Ini Arini. Sapaku. Rini. Tumben sekali. Kirain kamu sudah lupa nomor teman lamamu ini. Jawabnya ceria. Ada angin apa? Mau investasi di bisnisku? Aku tertawa. Lain kali mungkin. Yo. Hari ini aku mau jadi konsumen. Aku butuh 1 unit Rolls-Royce Ghost. Seri terbaru. Warna catnya biru tua. Interior kulitnya warna krem. Spesifikasi tertinggi. Ada stok? Hening sejenak. Untuk seorang Arini Wulandari, stok selalu ada. Jawabnya. Nadanya berubah profesional. Kamu serius? Aku bisa siapkan unitnya dalam 2 hari. Aku serius, tegasku. Aku akan transfer pembayarannya penuh 1 jam dari sekarang. Tapi aku punya 1 permintaan khusus untuk pengirimannya. Sebutkan saja. Aku mau mobil itu diantar tepat ke depan lobi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lusa, pukul 11 pagi. Lengkap dengan sopir berseragam yang akan menungguku. Bisa diatur. Hario tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan tanya untuk drama apa mobil ini, Rini. Tapi pengaturannya akan sempurna. Anggap saja beres. Sopir terbaikku akan menunggumu seolah kamu adalah Ratu Inggris. Bagus. Terima kasih, Hario. Setelah menutup telepon, aku merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa. Ini bukan tentang membeli mobil mahal. Ini tentang membeli sebuah simbol. Sebuah monumen kemenangan yang akan kendarai menjauh dari puing-puing pernikahanku. Malam terakhir sebelum hari H, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena antisipasi yang bergejolak. Aku berdiri di depan lemari pakaianku yang besar, memilih seragam tempur untuk besok. Aku tidak memilih warna hitam yang menyiratkan duka, atau warna merah yang terlalu agresif. Pilihanku jatuh pada sebuah setelan celana panjang karya desainer ternama Indonesia. Warnanya krem gading, potongannya tajam dan sempurna. Kainnya jatuh dengan anggun namun tegas. Aku akan memadukannya dengan kemeja sutra berwarna putih tulang, sepasang anting berlian klasik, dan sebuah bros mutiara warisan ibuku. Penampilanku harus mengirimkan pesan. Aku tidak datang untuk berperang.
Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku adalah ratu yang mengunjungi wilayahnya, bukan prajurit di medan laga. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang menatap balik bukanlah istri yang tersakiti. Ia adalah seorang pebisnis, seorang pemimpin, seorang pemenang. Besok, Bram dan Kirana akan melihatku seperti ini. Mereka akan melihat kekuatan, ketenangan, dan kekayaan yang tak akan pernah bisa mereka sentuh. Mereka akan datang ke pengadilan untuk menuntut harta. Mereka tidak sadar, harta yang sesungguhnya adalah kekuatan yang ada di dalam diriku, kekuatan yang telah mereka bangunkan dengan pengkhianatan mereka. Dan besok, aku akan menunjukkan pada mereka betapa miskinnya mereka sebenarnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Udara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa pengap dan tegang. Aku tiba tepat pukul 9 pagi, diantar oleh sopir pribadiku dengan mobil sedan biasa. Aku sengaja tidak mau menarik perhatian saat datang. Aku berjalan memasuki gedung yang ramai itu didampingi oleh Prasetyo. Langkah kami tenang dan terukur. Aku mengenakan setelan krem gadingku, berjalan tegak, dagu terangkat. Mataku menatap lurus ke depan, mengabaikan tatapan penasaran dari orang-orang di sekitar. Aku adalah perwujudan ketenangan di tengah lautan kegelisahan. Kami duduk di ruang tunggu. Tidak lama kemudian, mereka datang. Bram berjalan di depan. Wajahnya tegang namun berusaha terlihat percaya diri. Di belakangnya, melangkah dengan angkuh seolah ini adalah karpet merah, adalah Kirana. Wanita itu benar-benar datang. Ia memakai gaun ketat berwarna merah menyala yang terlalu mencolok untuk suasana pengadilan, dengan riasan tebal dan perhiasan imitasi yang berkilauan. Ia tersenyum angkuh ke arahku, sebuah senyuman yang kubalas dengan tatapan dingin tanpa ekspresi sebelum aku membuang muka. Kehadirannya di sini adalah kesalahan terbesar mereka, dan keuntungan terbesar bagiku. Ketika nama kami dipanggil, kami memasuki ruang sidang. Ruangan itu terasa dingin dan steril. Hakim ketua, seorang pria paruh baya dengan wajah bijaksana, duduk di kursi tertingginya. Kami mengambil posisi kami masing-masing. Aku dan Prasetyo di satu sisi, Bram, Kirana, dan pengacara mereka yang tampak muda dan gugup di sisi lain. Fakta bahwa Kirana ikut duduk di barisan penggugat, di samping Bram, sudah merupakan sebuah keanehan yang pasti dicatat oleh hakim. Sidang dimulai dengan formalitas biasa. Hakim bertanya apakah kami sudah mencoba jalan damai dan mediasi. Pengacara Bram dengan cepat menjawab tidak. Prasetyo, atas namaku, juga menjawab tidak. Hakim menghela napas, lalu mempersilakan pihak penggugat, Bram, untuk menyampaikan tuntutannya. Pengacara Bram, dengan suara yang sedikit gemetar, mulai membacakan daftar tuntutan yang sudah kukenal baik. Rumah mewah di Pondok Indah, 2 mobil Eropa, uang tunai 10 miliar, dan 50% saham perusahaan. Ia berargumen dengan berapi-api, menyatakan bahwa kliennya berhak atas semua itu sebagai harta gonogini, hasil dari kerjasama dan dukungan moral yang ia berikan kepadaku selama pernikahan. Kirana menatapku dengan tatapan penuh kemenangan selama pembacaan itu. Setelah pengacara itu selesai, hakim menoleh ke arah kami. Pihak tergugat, Ibu Arini Wulandari, melalui kuasa hukumnya, silakan memberikan tanggapan. Inilah saatnya. Prasetyo berdiri dengan tenang. Ia tidak membawa banyak kertas, hanya sebuah map tipis. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia berbicara dengan nada yang datar, jelas, dan mematikan. Terima kasih, Yang Mulia. Prasetyo memulai. Kami tidak akan menanggapi setiap poin tuntutan dengan perdebatan, melainkan dengan bukti fakta. Izinkan saya menyajikan beberapa dokumen. Bom pertama dijatuhkan. Pertama, mengenai konsep harta gonogini. Mohon perhatian pada dokumen ini. Ia menyerahkan salinan perjanjian pranikah kami kepada hakim dan pengacara lawan. Ini adalah perjanjian pranikah yang sah secara hukum, ditandatangani oleh klien saya, Ibu Arini, dan penggugat, Tuan Bramantio, 1 minggu sebelum pernikahan mereka. Perjanjian ini dengan sangat jelas menyatakan adanya pemisahan harta total. Semua aset yang dimiliki Ibu Arini sebelum menikah,
Dan semua keuntungan serta aset turunan yang dihasilkan dari kekayaan tersebut selama masa pernikahan adalah 100% milik pribadi Ibu Arini Wulandari. Wajah pengacara Bram langsung berubah. Ia membolak-balik kertas di tangannya dengan gugup. Jelas sekali ia tidak pernah diberitahu tentang ini oleh kliennya. Prasetyo melanjutkan, tanpa jeda. Kedua, mengenai rumah di Pondok Indah. Ini adalah salinan sertifikat hak milik. Tercatat atas nama Arini Wulandari. Dibeli lunas 3 tahun sebelum pernikahan. Ini bukan aset pernikahan. Ketiga, mengenai 2 unit mobil yang dituntut. Ini adalah bukti kepemilikan dan faktur pembelian untuk McLaren 720S dan Mercedes S-Class. Keduanya dibeli oleh dan terdaftar atas nama Ibu Arini Wulandari, menggunakan dana dari rekening pribadinya. Ini bukan aset pernikahan. Setiap kata, bukan aset pernikahan, yang diucapkan Prasetyo terdengar seperti pukulan palu. Aku melirik ke seberang. Senyum di wajah Kirana sudah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kebingungan. Bram menunduk, tidak berani menatap siapapun. Lalu Prasetyo menjatuhkan bom terbesarnya. Keempat, mengenai tuntutan 50% saham PT Wulandari Propertindo. Ini adalah struktur kepemilikan perusahaan induk Wulandari Group dan seluruh anak perusahaannya. Seperti yang tertera, Tuan Bramantio adalah seorang karyawan, dengan status manajer pemasaran. Ia tidak memiliki 1 lembar saham pun di perusahaan ini. Untuk melengkapi, ini adalah slip gaji dan rincian bonus Tuan Bramantio selama 2 tahun terakhir. Prasetyo menyerahkan dokumen terakhir. Dokumen itu menunjukkan gaji Bram, angka yang layak untuk seorang manajer, tapi sangat jauh dari cukup untuk mendanai gaya hidup mewah yang ia nikmati. Itu adalah angka yang memalukan jika dibandingkan dengan tuntutan 10 miliarnya. Jadi, Yang Mulia, Prasetyo menyimpulkan, suaranya bergema di ruangan yang sunyi senyap. Tuntutan dari pihak penggugat tidak memiliki dasar hukum apapun. Sebaliknya, klien saya justru mengalami kerugian finansial akibat pengeluaran dari kartu kredit tambahan yang disalahgunakan oleh Tuan Bramantio untuk kepentingan pribadi di luar pernikahan, yang buktinya juga telah kami lampirkan. Keheningan total menyelimuti ruang sidang. Pengacara Bram tampak seperti orang tersesat. Bram sendiri pucat seperti mayat. Tapi reaksi terbaik datang dari Kirana. Wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Matanya yang tadi menatapku dengan angkuh kini menatap Bram dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Ia pasti baru saja menyadari bahwa pangeran kaya raya yang ia kejar ternyata hanyalah seorang pesuruh yang menyamar. Mimpinya hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Hakim ketua melihat tumpukan bukti yang disajikan Prasetyo, lalu menatap pihak Bram dengan pandangan tidak percaya. Melihat bukti-bukti awal ini, kata hakim dengan suara tegas, tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat tampak sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Tok, palu diketuk 1 kali. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu lagi untuk mendengarkan tanggapan pihak penggugat atas bukti yang ada. Hakim berdiri dan meninggalkan ruangan. Pertunjukan selesai. Aku tetap duduk sejenak, merasakan getaran kemenangan yang manis mengalir di seluruh tubuhku. Aku telah menang. Bukan hanya secara hukum, tapi secara mutlak. Aku telah membongkar kebohongan mereka, melucuti kesombongan mereka, dan mempermalukan mereka di panggung termegah. Aku bangkit dengan anggun, merapikan setelanku, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan mereka di tengah puing-puing keserakahan mereka. Aku berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah yang mantap dan tidak tergesa-gesa. Prasetyo berjalan di sampingku. Wajahnya menunjukkan kepuasan profesional yang terkendali. Aku tidak perlu menoleh ke belakang untuk tahu kekacauan apa yang kutinggalkan. Udara di belakangku terasa berat oleh keheningan yang terkejut dan aroma kekalahan yang pekat. Saat kami mencapai lobi utama pengadilan yang ramai, aku mendengar suara-suara yang mulai meninggi dari arah belakang. Pembohong! Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang semua itu milikmu. Suara melengking Kirana memecah kesunyian, penuh dengan amarah dan racun. Kamu sudah membuang-buang waktuku selama berbulan-bulan. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu pecundang. Aku berhenti melangkah, bukan untuk ikut campur, tapi karena pertunjukan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Aku berbalik sedikit,
menyandarkan tubuhku ke sebuah pilar marmer, melipat tanganku di dada, dan menonton. Bram dan Kirana berdiri tidak jauh dari pintu keluar, menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Wajah Bram merah padam karena malu dan marah, sementara Kirana tampak seperti binatang buas yang terluka, siap menerkam siapa saja. "Kirana, diam. Jangan di sini," desis Bram, mencoba menarik lengan Kirana, tapi wanita itu menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Jadi ini, setelah semua yang aku korbankan, aku hanya akan mendapatkan seorang manajer pemasaran dengan setumpuk utang? Aku seharusnya tahu dari awal. Pria sepertimu tidak mungkin bisa memiliki semua itu," cerca Kirana, tanpa peduli pada puluhan pasang mata yang menatap mereka dengan penasaran dan cemoh. Pengacara Bram yang malang mencoba menengahi, tapi ia didorong begitu saja oleh Kirana. Drama mereka begitu mentah, begitu menyedihkan. Inilah wajah asli mereka saat topengnya dilucuti paksa. Bukan cinta yang kulihat, tapi transaksi yang gagal total. Setelah merasa cukup menikmati pemandangan itu, aku memutuskan inilah waktunya untuk memberikan kata penutup. Aku berjalan mendekati mereka dengan pelan. Kehadiranku membuat pertengkaran mereka berhenti sejenak. Keduanya menatapku, Bram dengan tatapan putus asa, Kirana dengan kebencian yang murni. Aku menatap lurus ke mata Kirana. Sebuah senyum tipis dan dingin tersungging di bibirku. "Kamu tahu," kataku dengan suara tenang yang memotong keributan. "Untuk kali ini saja, aku setuju denganmu. Dia memang pembohong." Lalu aku memalingkan wajahku pada Bram, yang tampak semakin menyusut di bawah tatapanku. "Dan kamu," lanjutku, "akhirnya mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan." Aku kembali menatap mereka berdua, sepasang manusia yang hancur karena keserakahan mereka sendiri. Inilah momen yang telah kurancang, pukulan terakhir yang akan mengakhiri segalanya. "Silakan," kataku, suaraku terdengar di seluruh lobi yang kini senyap. "Ambil saja suamiku. Ambil saja semua hartanya." Aku membuat gerakan kutip di udara saat mengucapkan kata harta, memastikan semua orang mengerti ironinya. Aku menatap Bram dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Aku sudah tidak butuh ampasnya. Tepat saat kata terakhir itu keluar dari mulutku, sebuah keajaiban kecil yang telah kurancang terjadi. Dari luar, sebuah mobil sedan ultra mewah berwarna biru tua yang berkilauan berhenti dengan mulus tepat di depan pintu lobi utama. Sebuah Rolls-Royce Ghost. Kilau catnya yang dalam dan logonya yang ikonik menarik perhatian semua orang, mengalihkan fokus dari drama murahan di dalam lobi ke simbol kemewahan absolut di luar. Seorang sopir berseragam hitam dan topi keluar dari kursi pengemudi. Ia berjalan dengan sigap, membuka pintu belakang untukku dengan sebuah anggukan hormat. Itu adalah sebuah pemandangan yang begitu kontras, begitu telak. Di satu sisi, sepasang kekasih yang bertengkar hebat karena uang. Di sisi lain, seorang ratu yang dijemput oleh kereta kencananya. Aku berjalan melewati Bram dan Kirana yang membeku di tempat. Mulut mereka sedikit terbuka karena takjub dan tidak percaya. Langkahku anggun, tidak terpengaruh oleh drama mereka. Sebelum aku masuk ke dalam mobil, aku berhenti sejenak di ambang pintu. Aku menoleh ke belakang, menatap wajah Kirana yang pucat pasi untuk terakhir kalinya. "Oh, dan satu lagi," kataku dengan nada manis yang dibuat-buat. "Semoga kamu betah tinggal di apartemen sewaannya yang kecil itu. Selamat menikmati kemiskinan." Tanpa menunggu jawaban, aku masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dengan suara gedebuk yang lembut dan mantap, meredam semua suara dari dunia luar. Di dalam kepompong kemewahan yang sunyi ini, aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit berwarna krem yang lembut. Mobil mulai melaju dengan senyap, menjauh dari gedung pengadilan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu. Aku bisa membayangkan dengan jelas pemandangan yang kutinggalkan. Bram dan Kirana, ditinggalkan di trotoar, dipermalukan, hancur, dan yang paling penting, miskin. Mereka adalah puing-puing dari masa laluku. Parade kemenanganku mungkin singkat, tapi dampaknya akan mereka rasakan seumur hidup mereka. Aku menatap ke depan, ke jalanan Jakarta yang ramai. Senyum kemenangan yang tulus dan puas akhirnya terukir di wajahku. Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai,
Dan aku mengawalinya dengan gaya yang paling spektakuler. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu di pengadilan. Proses perceraianku selesai dengan cepat setelah sidang pertama yang menghancurkan itu. Pihak Bram, tanpa dasar hukum dan tanpa uang untuk membayar pengacara lebih lanjut, menyetujui semua persyaratan yang kuajukan melalui Prasetyo. Aku tidak menuntut apapun darinya. Aku hanya menginginkannya keluar dari hidupku. Dan ia pergi, membawa serta Kirana dan semua mimpi mereka yang telah menjadi abu. Hidupku, di sisi lain, tidak hanya kembali normal. Hidupku berkembang. Tanpa beban emosional dan energi negatif dari pernikahan yang gagal, aku merasa lebih ringan, lebih fokus, lebih kuat dari sebelumnya. Kerajaan bisnis yang kubangun tidak hanya bertahan, tapi berekspansi dengan agresif. Pagi ini, aku berdiri di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit yang masih dalam tahap konstruksi akhir. Ini adalah proyek terbaruku, Wulandari Financial Tower, sebuah monumen baru yang akan mengubah cakrawala kota. Angin meniup rambutku saat aku memandang ke bawah, ke arah kota yang sibuk. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sekadar kota, aku melihatnya sebagai papan permainanku. Semua sesuai jadwal, Bu Arini, kata kepala proyekku, berdiri beberapa langkah di belakangku. Struktur utama sudah selesai. Sekarang kita fokus pada interior dan fasad. 6 bulan lagi, gedung ini akan siap diresmikan. Kerja bagus, Pak Budi, jawabku, berbalik menghadapnya. Pastikan kita menggunakan material terbaik. Aku tidak mau ada kompromi soal kualitas. Aku tidak lagi hanya seorang pebisnis. Aku adalah seorang pembangun. Aku menciptakan lapangan kerja. Aku membentuk lanskap kota. Aku meninggalkan warisan. Kekuatan yang kurasakan bukan lagi hanya tentang uang atau aset, tapi tentang dampak nyata yang bisa kubuat. Sore harinya, aku tidak langsung pulang. Aku menyuruh sopirku untuk membawaku ke sebuah galeri seni di Kemang. Aku telah menjadi